Tentara Zionis Israel masih memborbardir kamp pengungsian di Gaza. Padahal seharusnya gencatan senjata dimulai hari ini. Mengapa hal itu bisa terjadi? Untuk membahasnya sudah bergabung pengamat Timur Tengah Hasibullah dan Direktur Perlindungan WNI Kemenlu Yuda Nugraha. Selamat malam Mas Hasibullah dan Pak Yuda Nugraha. Selamat malam. Selamat malam, Mbak Zila. Baik. Selamat malam Pak Hasibullah. Baik, kita ke Pak Hasibullah. Pak Hasibullah, ini Amerika juga sudah mendukung gencatan senjata. Tapi kenapa ditunda? Apakah ada tekanan juga dari internalnya Israel yang mengatakan bahwa jika gencatan senjata ini dilakukan, maka Israel akan mengaku kalah perang? Ya, saya rasa penundaan gencatan senjata yang mestinya dilakukan pagi ini, jam 10 waktu Gaza atau jam 3 sore waktu Indonesia, ini menunjukkan bahwa memang gencatan senjata ini memiliki latar belakang, keadaan, tujuan atau bahkan alasan yang berbeda-beda di antara satu pihak dengan pihak yang lain. Walaupun saya yakin gencatan senjata ini adalah pada akhirnya sesuatu yang terbaik apapun alasan dan motivasinya. Kenapa saya katakan yang terbaik? Karena minimal dengan adanya gencatan senjata ini maka jatuhnya korban, eskalasi yang ada, tragedi yang ada tidak semakin memburuk. Jadi sekali lagi ini kabar baik bagi kemanusiaan, bagi masyarakat Gaza, bagi masyarakat Israel dan bahkan masyarakat dunia yang memang dalam 1,5 bulan terakhir berjuang keras menyampaikan aspirasi dan pandangan nuraninya untuk segera ditemukan solusi sementara dan perdamaian untuk konflik ini, Mbak Zila. Baik, jika memang ada sesuatu kesepakatan yang belum disepakati keduanya begitu, apakah gencatan senjata ini akan tetap ditunda hingga kesepakatan itu akhirnya tercapai? Tentu semua pihak dan saya hampir yakin juga besok mungkin itu akan betul-betul dilaksanakan, walaupun secara konsep kalau hari ini ditunda, besok sebenarnya tidak ada alasan untuk tetap dilakukan. Jadi ini tetap menjadi sebuah spekulasi. Tapi kalau kita lihat dengan pendekatan diplomasi, dengan pendekatan kredibilitas yang telah melibatkan negara-negara besar, ada Qatar, ada Mesir sebagai mediator, ada Amerika sendiri yang sudah mendukung ini, maka saya hakul yakin ini pasti terjadi. Walaupun mungkin terjadi penundaan, maka itu yang saya bilang itu disebabkan oleh alasan dan keadaan yang cukup berbeda di antara satu dengan yang lain. Yang saya maksud berbeda adalah di Israel misalkan itu lebih kita tangkap bahwa ini kayak mendekati kepada strategi semata daripada sebagai sebuah solusi. Strategi artinya apa? Yaitu untuk mendapatkan apa yang mereka mau, pembebasan para sandera, kemudian melumpuhkan Hamas. Jadi saya yakin dalam jeda ini mereka tetap akan berupaya untuk bisa mendapatkan keuntungan secara strategi, sehingga kalau ini terjadi lagi perang setelah jeda maka dia bisa mencapai titik yang paling jauh, yaitu melumpuhkan Hamas. Sementara Palestina sendiri, Hamas sendiri juga punya kepentingan dan strategi sendiri. Dia mungkin merasa terdesak atau merasa terlalu banyak jatuh korban seperti ini, jadi butuh untuk bagaimana mengatur ulang pasukannya, bagaimana untuk menata ulang amunisinya misalkan. Jadi pasti ada sesuatu yang bisa diuntungkan di situ, dan Hamas juga tidak ingin ini menjadi kecolongan, karena itu dia bikin banyak syarat. Salah satunya selama masa gencatan 4 jam tidak boleh ada drone militer, tidak boleh ada kamera, tidak boleh ada pesawat yang itu dicurigai mengintai. Nah, ini kan dia juga ingin melepas sandera cukup banyak dan dia ingin tidak terintai. Nah, ini yang jadi poin-poin kesepakatan gitu ya selama gencatan senjata ini gitu. Dan kita sekarang ke Pak Yuda. Pak Yuda, kita masih ada 3 WNI yang masih ada di Gaza, masih belum dievakuasi. Bagaimana kondisi mereka saat ini, Pak? Ya, dapat kami update Mbak Zila bahwa alhamdulillah sejak kita hilang kontak tanggal 18 November yang lalu dan kemudian tanggal 20 Israel menyerang Rumah Sakit Indonesia, tadi malam kami sudah bisa berkomunikasi langsung dengan Mas Farid, Mas Fikri dan juga Mas Reza. Kondisi mereka dalam keadaan selamat saat ini, dan mereka saat ini posisinya sudah ada di Gaza Selatan.
tepatnya di madrasah di sebelah Rumah Sakit Eropa yang ada di Gaza Selatan. Jadi mereka merupakan bagian dari yang dievakuasi dari Rumah Sakit Indonesia tadi malam. Oke, lalu progres evakuasinya sejauh ini seperti apa, Pak Yuda? Ya, kami terus berkoordinasi erat dengan kantor Mercy yang ada di Jakarta. Memang pada saat awal mereka memilih untuk tetap tinggal di Gaza, namun melihat situasi yang ada saat ini diputuskan untuk melakukan proses evakuasi dan kami siap untuk fasilitasi. Memang banyak tantangan yang kita hadapi di lapangan, selain terkait dengan masalah situasi keamanan. Untuk bisa keluar dari Gaza perlu masuk dalam daftar yang kita pahami daftar tersebut adalah proses yang kompleks dan rumit antar pihak-pihak yang bertikai di sana. Baik. Nah, ini yang kita upayakan. Baik, tapi Pak Yuda kalau di Gaza Selatan ini ketiga WNI ini nanti akan dapat tempat atau mereka statusnya masih jadi relawan, Pak? Saat ini ya mereka berada di sebuah madrasah, tentunya mereka masih tetap melakukan tugas-tugas kemanusiaan di sana. Seperti itu kita terus pantau. Oke, baik. Berarti mereka masih saat ini posisinya ada di Gaza Selatan begitu ya, dalam kondisi yang aman dan sehat. Baik, kita ke Pak Hasibullah lagi. Pak Hasibullah, ini kan pengusiran Rumah Sakit Al-Shifa, Rumah Sakit Indonesia ini yang awalnya untuk mencari dugaan markasnya Hamas, namun ternyata sejauh ini buktinya masih nihil. Yang ada saat ini justru pengosongan atau pengusiran kepada pengungsi-pengungsi. Ini bagaimana? Memang apa mau mengusir apa seperti apa Anda melihatnya? Ya, saya rasa apa yang dilakukan Israel dalam 1,5 bulan terakhir itu menunjukkan kejahatan pelanggaran terhadap segala macam tata nilai, tata krama, tata kelola apapun yang ada di dunia modern ini. Jadi tidak ada lagi pembenaran. Karena itu terutama dengan sudah mulai menyentuh Indonesia, saya memberikan usul kepada Pak Yuda dan kepada Kemenlu. Menurut saya ini waktunya juga Israel terutama mengetahui bahwa Indonesia ini terutama sekarang berbeda daripada Indonesia yang dulu, minimal karena sekarang sudah banyak diakui dunia. Kita punya pengalaman G20, bahkan Pak Jokowi baru ketemu dengan Pak Presiden Amerika Serikat. Jadi artinya apa? Maknanya kita mempunyai modal yang cukup kuat. Nah, oleh karena itu ketika Israel mulai menyentuh Indonesia, menurut saya kita harus melakukan sesuatu agar Israel mulai berpikir kembali. Hentikan menyentuh Indonesia. Hentikan menyentuh rumah sakit Indonesia. Karena Indonesia bukan negara yang dulu lagi, dan itu bisa diambil langkah-langkah diplomatik, tidak baik langsung kepada Israel ataupun melalui negara yang kontak langsung dengan Israel. Katakan Amerika. Karena secara diplomatik kita tahu kalau kemudian ada orang melakukan pelanggaran dibiarin, hari ini dia menginjak tangan kita, besok dia akan menginjak lebih besar lagi. Jadi jangan injak lebih dalam. Itu yang menjadi target daripada kebijakan politik luar negeri kita ke depan. Stop Israel menyentuh Indonesia. Yang lain mungkin dia sentuh, tapi Indonesia tidak boleh disentuh. Itu cara menyampaikan. Bagaimana caranya? Tentu itu harus ditindaklanjuti di dalam saluran-saluran diplomasi yang ada. Tapi menurut saya kita harus bisa meletakkan garis merah secara diplomatik. Karena kalau tidak, maka dia akan melakukan hal-hal yang sudah dia lakukan dalam 1,5 bulan. Dan Indonesia terlepas dan terbebas dari kebrutalan nilai-nilai seperti yang diperlihatkan oleh Israel. Baik, berarti sejauh ini Anda meyakini bahwa Israel tidak akan melanggar kesepakatan dengan tidak melakukan gencatan senjata melihat kondisinya, Pak Hasibullah? Kalau saya lihat secara politik, maka sebenarnya kan sekarang ini, kenapa saya bilang gencatan senjata itu dianggap sebagai ibarat orang naik gunung, ini situasi istirahat sebentar yang diambil oleh semua. Karena memang semua pihak sekarang tidak terlalu baik untuk lanjut dalam peperangan ini. Katakanlah Israel sendiri sudah berada dalam jebakan seperti itu, Hamas juga dalam kondisi yang hancur seperti ini. Amerika yang mendukung dari awal itu pelan-pelan sudah mulai untuk mencari keseimbangan baru, karena ternyata itu berdampak kepada persoalan politik dalam negeri. Minimal itu kalau dilihat dari hasil survei, di mana dalam jajak pendapat terbaru menunjukkan bahwa
pendukung Demokrat yang mendukung Biden cenderung turun gara-gara Biden dianggap terlalu pro-Israel. Oke, Ini secara politik Timur Tengah mungkin baru kali pertama baik. mendukung Israel justru tone-nya negatif. Oke, Dulu mendukung Israel tone-nya adalah positif, Oke. tapi kali ini kali ini negatif. mendukung Israel justru kecenderungannya negatif. Nah, oleh karena itu saya melihat Baik. genjatan senjata ini adalah hal yang terbaik dilakukan Oke. oleh semua, dan kami berharap ini betul-betul menjadi perbaikan dan penyelesaian sehingga Baik. kita kembali kepada martabat Baik. keadaban dunia. Baik, Tidak baik. kemaluan seperti ini Baik, gara-gara baik. dilakukan oleh Israel. Baik, jadi kita berharap bahwa Israel dan juga Palestina akan sama-sama melakukan gencatan senjata dan menyepakati apa yang sudah disepakati. Dan tentunya kita berharap juga Pak Yuda semoga nanti WNI juga bisa pulang dengan selamat. Baik, terima kasih Ya. Pak Hasibullah Satrawi, pengamat Timur Sama-sama, Tengah, Mbak. dan Pak Yuda Nugraha, Direktur Pelindungan WNI dari Kementerian Luar Negeri telah bergabung di iNews Prime. Salam sehat selalu, selamat malam.